Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rizki yang berlimpah. Balik lagi bersama saya di channel Gilak Film. Pada video kali ini saya akan merangkum film berjudul The Notebook. Tahun 2004, yang bercerita tentang seorang pemuda desa ikhlas melakukan apa saja untuk kekasihnya. Film ini berhasil mendapatkan banyak penghargaan dan juga meraup untung sampai 118 juta dolar. Okelah sahabat, tanpa panjang lebar lagi langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan kita diperlihatkan seorang wanita tua yang tinggal di panti jompo. Lalu datang seorang suster untuk mengajaknya segera tidur. Pada pagi harinya, terlihat seorang pria tua yang sedang bersiap dan membawa sebuah buku. Dan pergi mengantri untuk mendapatkan obat, lalu meminumnya. Di ruangan lain seorang suster mengajak wanita tua tadi untuk berjalan-jalan di luar. Tapi beliau tidak mau. Di saat yang sama pria tua yang membawa buku telah tiba di ruangan tersebut. Suster tersebut memperkenalkan namanya Duke. Dia datang untuk membacakan buku cerita. Mereka pun duduk di teras luar. Duke mulai membaca buku ceritanya. Cerita dimulai ketika Nuh, Finn dan Sarah sedang berada di karnaval. Wanita tua berkata, Nuh bertanya pada Finn, siapa gadis yang bersama Sarah? Finn menjawab, namanya Ali Hamilton. Disinilah pandangan pertama Nuh terhadap si Ali. Nuh yang telah suka, mengajak Ali untuk berdansa tapi langsung ditolak. Ali lebih memilih cowok lain yang mengajaknya bermain kincir putar. Saat Ali bermain kincir, Nuh langsung ikut naik dan duduk bersama Ali. Nuh pun memperkenalkan namanya pada Ali tapi Ali tidak peduli. Sehingga Nuh bergelantungan dan meminta Ali untuk pergi bersama, tapi tetap ditolak. Nuh pun pas satu tangannya dan meminta Ali untuk pergi bersamanya. Dan akhirnya Ali pun setuju. Karena marah si Ali membuka celana Nuh di depan umum saat masih bergelantungan. Pagi harinya saat Nuh pulang kerja, dia bertemu lagi dengan Ali. Di sini dia meminta maaf atas kebodohannya tadi malam. Semua itu dilakukan karena dia sangat tertarik dengan Ali. Ali tertawa dan berkata, apakah cara itu berhasil untuk setiap gadis? Tidak, jawab Nuh. Lalu Nuh mengajak Ali kencan, tapi sayangnya tetap ditolak. Malam harinya, Finn dan Sarah telah membuat rencana mengajak Ali untuk nonton. Nuh pun ikutan diajak, tanpa sepengetahuan Ali. Ali yang merasa dijebak hanya bisa pasrah. Pulang dari bioskop, Nuh mengajak Ali berjalan kaki. Ali pun bercerita bahwa dia belum pernah sama sekali nonton bioskop. Ini kali pertamanya. Karena kesehariannya dipenuhi dengan kegiatan les piano, les ini, les itu. Malam hari berkumpul dengan ayah dan ibunya. Begitu terus kesehariannya, Nuh pun berkata kamu harus melakukan hal yang memang kamu inginkan sendiri bukan selalu mengikuti aturan orang tuanya. Lalu Nuh mengajak Ali tidur di tengah jalan sambil menatap lampu lalu lintas. Setelah beberapa saat akhirnya sebuah mobil melintas mereka pun berlari ke pinggiran jalan. Ali tertawa, senang dan bahagia. Ia mengatakan itu menyenangkan Nuh lalu mengajak Ali untuk berdansa di tengah jalan. Kali ini Ali pun langsung menyetujuinya. Di waktu lain Duke menceritakan bahwa Ali dan Nuh sedang jatuh cinta. Wanita tua berkataku suka cerita ini. Scene pun berpindah ketika Ali datang menjemput Nuh di tempat kerjanya. Mereka pun bersenang-senang di setiap waktu. Pada suatu malam Ali datang ke rumah Nuh dan bertemu dengan bapaknya Nuh. Mereka pun berkenalan. Ali sangat suka dengan kepribadian bapaknya Nuh yang selalu bisa membuat Ali tertawa terus. Hari-hari dilalui dengan sangat bahagia. Nuh mengajak Ali mandi di pantai, berdansa, belajar menyetir mobil dan lain-lain. Walaupun kadang-kala bertengkar mereka saling gila satu sama lain. Sampai suatu saat ayah Ali mengetahui bahwa anaknya punya teman laki-laki sehingga ia ingin bertemu. Pada saat pertemuan dengan keluarga Ali, Nuh sangat merasa canggung. Cara orang-orang kaya berbicara sangat beda dengan kehidupannya. Dia pun merasa kecil di lingkungan tersebut. Malam harinya Nuh mengajak Ali ke rumah tua kosong di pinggiran danau. Nuh mengatakan rumah tersebut dibangun tahun 1772. Suatu saat dia akan membeli rumah ini dan akan memperbaikinya. Ali meminta agar dibuatkan teras yang menghadap danau agar dia bisa melukis di sana. Akhirnya mereka pun akan berenak-enak pertama kalinya di rumah tua tersebut. Keduanya seperti bayi yang baru terlahir. Ali ternyata belum siap, enak-enak pun gagal. Saat mereka lagi bersantai tiba-tiba Finn datang. Ia berkata bahwa ayah Ali telah melapor polisi karena anaknya hilang. Mereka pun bergegas ke rumah Ali. Lebih besar dari ternyata sudah jam 2 pagi. Ali belum pulang ke rumah. Ayah dan ibunya khawatir. Saat berdebat, ibu Ali mengatakan bahwa Nuh adalah sampah.
Tidak pantas untuk mendekati anaknya. Nuh pun langsung keluar dari rumah Ali. Saat Ali mengejarnya, ia meminta maaf. Nuh mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan hal-hal mewah. Dia akan selalu terdampar di kota kecil ini. Sedangkan Ali akan berada jauh entah di mana. Tidak perlu dilanjutkan lagi, karena tidak akan berhasil. Akhirnya Nuh pun pergi dari rumah Ali. Pagi harinya barang-barang milik ibunya Ali telah dimasukkan ke dalam mobil. Ibunya menyuruh Ali menyiapkan barang-barangnya, tapi Ali tidak mau karena liburannya masih ada 1 minggu lagi. Tapi ibunya tetap memaksa. Ali lalu pergi ke tempat Nuh bekerja, dan hanya bertemu dengan Finn. Ali menitip pesan dengan Finn, bahwa ia meminta maaf untuk Nuh. Dia benar-benar mencintai Nuh. Lalu Ali pun pergi. Di waktu lain, Duke menceritakan kepada wanita tua, bahwa Nuh selalu mengirim surat untuk Ali tiap harinya, tapi tidak mendapatkan jawaban. Setelah 1 tahun, Nuh dan Finn pindah bekerja ke kota Atlanta. Ternyata perang telah terjadi. Nuh dan Finn akhirnya ikut menjadi prajurit dan berperang. Di saat terjadi perang, Finn pun tewas. Di tempat lain, Ali yang sedang kuliah ikut menjadi relawan kesehatan untuk membantu korban perang. Ali selalu menganggap pria yang sakit sebagai Nuh, biar dia ikhlas membantu pria tersebut. Ada seorang pasien yang melihat Ali tidak menggunakan cincin kawin. Ia pun memberanikan diri untuk mengajak Ali kencan. Ali menolaknya dan berkata, kalau sudah sembuh baru kita bicara lagi. Singkat cerita, pria tadi yang bernama Haman telah sembuh dan menagih kencan dengan Ali. Semakin lama Ali dan Haman semakin dekat. Haman pada akhirnya melamar Ali, dan diterima oleh Ali. Scene pun berpindah ketika Nuh baru saja pulang dari medan perang. Disambut dengan kebahagiaan oleh bapaknya. Rumah yang mereka tinggali telah dijual oleh bapaknya Nuh. Uangnya diberikan semua sama Nuh, untuk membeli rumah tua impiannya. Yaitu rumah yang Nuh dan Ali hampir berenak-enak dulu. Lalu film berpindah ketika Nuh sedang menaiki sebuah bus. Dia melihat sosok Ali melintas di sebuah jalan. Nuh pun turun dari bus untuk mengejar Ali. Di sini Nuh melihat Ali telah bersama pria lain. Setelah hari itu, Nuh memiliki ide untuk memperbaiki rumah sesuai keinginan Ali, sehingga Ali akan tahu kemana harus mencarinya. Begitu rumah tersebut selesai, Nuh memasang iklan rumah dijual, dengan foto Nuh dan rumahnya yang terpajang di media koran-koran. Banyak yang telah menawar tapi semua ditolak. Malam hari Nuh selalu ditemani Martha, seorang janda perang untuk menemaninya tidur. Scene berpindah ketika Ali mencoba pakaian pengantinnya. Berita pernikahannya telah tersebar di koran juga. Dia pun melihat foto Nuh di koran, dan membuat Ali pingsan. Ali pun mendatangi tempat kerja Haman. Dia minta izin untuk pergi keluar kota. Haman pun mengizinkan. Lalu Ali pergi ke kota kecil tempat Nuh tinggal, dan mendatangi rumah Nuh yang baru selesai diperbaiki. Rencana Nuh pun berhasil. Dia berhasil membuat Ali datang ke rumahnya. Di waktu lain, Duke dan wanita tua sedang duduk di ruang makan. Seorang suster datang Duke menyuruh Duke pergi ke ruang dokter. Dokter menyarankan Duke untuk berhenti membaca untuk wanita tua. Tapi Duke yakin, wanita itu pasti akan ingat. Di tempat lain Nuh dan Ali sedang duduk di rumah Nuh. Ali bercerita tentang tunangannya. Nuh pun berkata, kau menikahi Haman dan kita bisa menjadi teman saja. Oke. Setelah makan malam, Ali pun kembali ke hotel. Nuh berpesan agar Ali datang besok pagi. Nuh akan mengajaknya ke suatu tempat yang indah. Ali pun setuju. Di waktu lain, Duke kedatangan anak dan cucunya, dan diperkenalkan dengan wanita tua tersebut. Setelah wanita tua tersebut pergi, seorang anak Duke berkata, ayah, ayo kita pulang, mama sudah tidak mengenali kita lagi. Ternyata Duke adalah Nuh, dan wanita tua yang selalu dibacakan buku cerita adalah Ali, istrinya Nuh yang sering hilang ingatan. Nuh berkata pada anaknya, dia adalah jantung hatiku, aku tidak akan jauh darinya. Suatu hari keajaiban pasti datang, ia pasti akan ingat. Pagi harinya setibanya Ali di rumah Nuh, mereka langsung pergi ke tempat yang Nuh rencanakan. Ali sangat senang, seperti dulu lagi yang ia rasakan. Karena mendung, mereka pun segera kembali. Tapi sebelum sampai, hujan telah mengguyur mereka. Setibanya di dermaga, Ali mempertanyakan, kenapa Nuh tidak pernah mengiriminya surat. Nuh menjawab sudah 365 surat yang ia kirim tapi satu pun tidak dibalas. Pada akhirnya mereka berenak-enak pertama kalinya di rumah tersebut. Pagi harinya Martha sang janda perang datang, dia terkejut Ali cinta sejati Nuh telah berada di sana.
Dia pun berkenalan dengan Ali. Malam harinya dia pergi dari kehidupan Nuh untuk selamanya. Esok paginya Ali dikejutkan dengan adanya papan lukisan beserta alat-alat lukis yang disiapkan Nuh, juga teras yang ia minta Nuh buatkan di rumah ini. Selesai melukis Ali kedatangan ibunya, lalu ibunya mengajak Ali pergi ke sebuah pabrik. Setibanya di sana ibunya, Ali menunjuk ke seorang pria yang bekerja di sana. Ibunya bercerita bahwa pria tersebut adalah cinta pertamanya. Kalau Ali tetap bersama Nuh, maka ia akan berakhir dengan hidup susah seperti pria yang ia tunjuk itu. Mereka pun kembali ke rumah Nuh. Sebelum ibunya pergi, ibunya memberikan semua surat Nuh yang ia simpan selama ini. Ali mengatakan pada Nuh bahwa tunangannya telah berada di hotelnya. Mereka pun bertengkar. Nuh mengatakan 2 hari yang telah mereka lalui apakah tidak berarti apapun, apakah semua karena uang. Ali akhirnya pergi. Di perjalanan Ali membaca salah satu surat Nuh. Dia sangat tersentuh, ternyata Nuh memang benar-benar mencintainya. Di waktu lain Ali tua sudah mulai merasakan sepertinya ia tahu kisah cerita itu. Di kamar hotel akhirnya Ali mengatakan semua kepada Haman. Ketika dekat Nuh ya seperti seseorang, dan ketika dekat Hamon dia seperti orang yang berbeda. Nuh tua bercerita akhirnya mereka hidup bahagia. Ali tua bertanya siapa yang hidup bahagia. Akhirnya Ali tua mengingat semua bahwa ia kembali menemui Nuh dan hidup bahagia bersama Nuh. Dan dia juga berkata bahwa itu adalah kita. Sambil menangis memeluk Nuh tua. Ali bertanya apa yang terjadi padanya. Nuh menjawab kamu pergi sebentar. Lalu Ali bertanya lagi berapa lama waktu yang kita punya. Time sama dengan 0.4s, lebih besar dari Nuh menjawab. Terakhir kali hanya 5 menit. Saat Ali ingat semua. Saat mereka dansa, Ali sempat bertanya tentang anak-anak mereka. Katakan pada mereka bahwa aku mencintai mereka. Tiba-tiba Ali pun hilang ingatan lagi. Menjerit sehingga suster datang membawanya pergi. Nuh pun menangis sedih melihatnya. Di tempat tidur Nuh melihat foto-foto masa lalunya. Pagi harinya Nuh tidak sadarkan diri dan dibawa ke ruangan khusus untuk perawatan. Ali sendiri juga dimasukkan dalam kamar khusus juga. Pada suatu malam, Nuh yang telah sehat ingin melihat Ali dan masuk ke kamar perawatan Ali. Ali yang sedang ingat, meminta Nuh tidur di sebelahnya untuk malam ini. Mereka pun tidur sambil berpegangan tangan. Pagi harinya seorang suster masuk ruangan Ali. Dia menemukan Nuh dan Ali tidak bernafas lagi. Dan cerita pun berakhir. Baiklah sahabat, apabila ada kritik dan saran tolong cantumkan di kolom komentar. Dan jika tidak ingin ketinggalan kisah-kisah selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Sampai ketemu kembali di channel Gilak Film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.